Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama Info Update edisi Kamis 30 Desember 2021. Bersama saya Firiali Farafila, kami akan menyajikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Mari kita simak informasi selengkap. Informasi pertama, menjelang akhir tahun 2021, lalu lintas sekitaran Bandung, Jawa Barat terpantau ramai pasca Natal 25 Desember 2021 lalu. Diperkirakan, lalu lintas akan terus meningkat sampai akhir tahun 2021 mendatang. Terpantau arus lalu lintas di daerah Dago cukup padat. Hal ini disebabkan karena banyaknya masyarakat yang keluar dan masuk ke daerah Bandung. Lain hal, kemacetan terjadi karena adanya lampu lalu lintas yang mengatur arus lalu lintas di persimpangan Jalan Dago. Untuk menanggulangi kemacetan yang parah, pihak Polresta Bandung terus melakukan pemantauan dan pengaturan arus lalu lintas agar arus lalu lintas dapat berjalan lancar. Adapun menurut informasi yang saya dapatkan, pihak Polresta Bandung tidak menetapkan sistem ganjil genap atau penyekatan di musim liburan ini. Namun untuk menjaga keamanan dan kenyamanan para pengendara, pihak Polresta Bandung sudah menyiapkan pos di beberapa titik di sekitar Bandung. Pada laga semifinal Piala AFF Suzuki Cup 2021, tim nasional Indonesia berhasil mengalahkan tim nasional Singapura dengan skor 4-0. Dalam pertandingan yang digelar pada Sabtu 25 Desember 2021, Indonesia menang atas Singapura. Namun, kemenangan ini justru mendatangkan teguran keras bagi Asnawi Mangku Alam dari pelatih Sinteyong atas perlakuan terhadap salah satu pemain Singapura, Faris Ramli, setelah gagal mengeksekusi bola pada tendangan penalti. Menurut Sinteyong, perilaku Asnawi tersebut tidak dapat diterima karena dinilai sebagai aksi provokasi. Pelatih asal Korea Selatan ini mengancam tidak akan pernah lagi memanggil Asnawi Mangku Alam sebagai salah satu pemain timnas jika di kemudian hari Asnawi melakukan hal yang sama. Publik sedang dikejutkan dengan lonjakan harga pasar di penghujung tahun 2021. Saya sedang terhubung bersama rekan Sri Umiati di Pasar Simpang Dago. Mari kita simak informasinya. Kenaikan harga yang terjadi pada bahan pokok seperti cabai, telur, jagung, serta tomat di penghujung tahun 2021. Kenaikan tersebut karena terjadinya menurunnya pertumbuhan bahan pangan disertai melonjaknya permintaan konsumen yang semakin tinggi. Sekarang kami sedang berada di Pasar Simpang Dago bersama Bapak Dapi yang akan menjelaskan kenaikan harga bahan pangan. Kamu mau nanya, untuk bahan pangan apa yang lebih melonjak dari harga sebelumnya? Yang melonjak ya harga cabai kering, jahe, sama bahan sembako yang lain pada naik. Selanjutnya, biasanya jika harga bahan pokok melonjak, apakah permintaan konsumennya tetap melonjak atau tidak, Pak? Kalau masalah permintaan pasti ya tetap gitu. Cuman sekarang karena harganya melonjak, otomatis dikurangi permintaannya yang setiap yang belanja. Apa harga bahan pokok tersebut ya pada naik itu di penghujung tahun? Ya, sip nih. Ini juga kurang tahu ya. Karena mungkin karena corona kayaknya. Oh, ya, efeknya gitu, pandemi gitu. Apalagi sekarang cuaca hujan terus. Ya mungkin petani merasa merugi. Terima kasih, Pak. Kenaikan harga yang terjadi pada bahan pokok seperti cabai, telur, jagung, serta tomat di penghujung tahun 2021. Kenaikan tersebut karena terjadinya menurunnya pertumbuhan bahan pangan disertai melonjaknya permintaan konsumen yang semakin tinggi. Berita selanjutnya, di penghujung
penghujung akhir tahun 2021, web series digemari oleh beberapa kalangan karena dapat menemani di kala liburan akhir tahun. Kemunculannya mendapatkan respon yang sangat baik. Berikut beritanya. Menyajikan tokoh bernama Aris, Kinan, serta Lydia. Web series Layangan Putus yang diproduksi oleh MD Entertainment ini terdiri dari 10 episode dengan sub A dan B di setiap episodenya. Tayang setiap Jumat dan Sabtu pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Web series Layangan Putus bisa diakses di situs WeTV original secara gratis maupun berbayar. Di samping itu, web series yang disutradarai oleh Benny Setiawan dengan Oka Aurora sebagai penulis skenario ini juga menduduki posisi pertama di WeTV Hot sebagai kategori tayangan favorit. Kakak mau ngobrol sama Mami. Are you getting a divorce? Hampir 2 tahun virus corona berada di Indonesia dan perkuliahan masih berjalan secara online. Sejak Maret 2020, perkuliahan berjalan secara online atau dalam jaringan. Kini, di penghujung tahun 2021, virus corona memunculkan varian baru dengan jenis Omicron. Akankah di penghujung tahun 2022 perkuliahan berjalan secara offline? Perkenalkan, nama Tete Syifa Katona dari Fakultas Sardia Angkatan 18. Mau nanya Teh perihal kuliah online ya. Gimana pendapat Teteh tentang perkuliahan online yang masih dilakukan sampai sekarang gitu? Kalau menurut pendapat Tete sih, selama 2 tahun berjalan ya, perkuliahan online cukup efektif, tapi punya dampak positif sama negatifnya sendiri gitu ya. Kalau misalkan mungkin dari dampak positifnya ya, kita nggak usah ke kampus ya, bisa di rumah, terus juga nggak mungkin yang yang berangkat dari rumah, yang rumahnya jauh, jaraknya jauh kan nggak usah mengeluarkan biaya untuk ongkos kayak gitu ya. Nah mungkin kalau dampak negatifnya sendiri itu kita tahu sendiri lah ya, pasti terkendala sama yang namanya sinyal atau jaringan. Nah itu sangat menghambat sebetulnya, dan kadang sistem e-learning juga error ya, dan nggak bisa kita ketahui juga gitu. Jadi itu suatu hambatan yang mungkin sulit untuk diatasi kayak gitu sih menurut Teteh. Kalau tadi menurut Teteh efektifan kuliah online apa offline gitu? Kalau menurut Teteh pribadi itu lebih efektif secara offline gitu ya, jadi tetap muka langsung di kelas gitu sama dosen. Soalnya kalau misalnya kita online itu kan kadang dosen itu punya jadwal yang kita nggak bisa tahu gitu ya, pasti ada kesibukan lain, dan biasanya kan kalau misalnya kayak gitu kita juga nggak melangsungkan virtual ya atau Zoom meeting itu, jadi paling dikasih tugas atau absen atau forum kayak gitu ya. Nah kalau misalkan kuliah offline itu kan sebisa mungkin dosen juga pasti bakal mengutamakan gitu, oh ada jadwal kuliah nih, jadi tetap pasti ke kampus gitu. Kalau misalnya kuliah online itu ya kadang dosen juga akan ada kuliah nih, kan misalnya masih online ini gitu kan, jadi ya dosen juga cuma paling ngasih tugas, absen kayak gitu. Nah beda lagi sama kuliah offline itu. Terus juga kalau misalnya kuliah offline itu materi-materi langsung disampaikan sama dosen itu langsung nyampe gitu ke kita gitu kan, jadi mudah dimengerti juga. Beda sama halnya kalau misalnya kita virtual itu kayak Zoom meeting atau Google Meet kayak gitu. Menurut Teteh sih lebih efektif kuliah offline daripada online kayak gitu. Terus untuk harapan perkuliahan ke depannya kayak gimana nih? Untuk harapan Teteh sih semoga Unisba di tahun ini 2022 ya, mudah-mudahan bisa mulai melangsungkan kuliah secara offline gitu ya. Jadi kan menyesuaikan juga dengan kondisi saat ini kan, yang penting kan kita mematuhi protokol kesehatan gitu. Dan harapan Teteh juga semoga
bisa melangsungkan secara offline gitu. Jadi atau mungkin bisa secara hybrid ya gitu kan. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang baru nih yang belum merasakan gimana suasana kampus, kelas, dan jadi bisa merasakan juga kayak gitu. Dan untuk yang terakhir mungkin ada pesan nih yang mau disampaikan untuk pihak fakultas atau enggak staf Unisba. Mungkin untuk terakhir, Teteh berharap untuk kedepannya gitu sistem e-learning yang sering error itu ketika pelaksanaan UAS atau UTS kan sering error. Nah, mudah-mudahan itu bisa diperbaiki sehingga kan nanti pelaksanaan UAS maupun UTS itu berjalan secara efektif kayak gitu. Mungkin itu saja yang bisa Teteh harapkan gitu ya ke pihak kampus maupun fakultas kayak gitu. Masyarakat beradaptasi dengan kebiasaan baru dengan menerapkan protokol kesehatan. Memakai masker menjadi salah satu hal penting yang tidak boleh terlewatkan. Masker digunakan masyarakat pada umumnya terbagi menjadi masker sekali pakai dan masker yang digunakan berulang kali. Penggunaan masker sekali pakai secara langsung akan meningkatkan jumlah limbah atau sampah. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk memisahkan masker yang sudah terpakai dengan masker rumah tangga. Ada tips yang bisa diterapkan saat membuang masker sekali pakai. Pertama, lepaskan masker melalui tali belakang. Kemudian, lipat masker yang akan dibuang. Jangan lupa untuk menyemprotkan cairan disinfektan ke masker yang akan dibuang. Masker juga bisa dipotong menjadi beberapa bagian sebelum dibuang ke tempat sampah. Setelah membuang masker, jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun. Informasi tadi menutup sekaligus perjumpaan kita di info update hari ini. Saya, Fidel Rifarafila, mewakili seluruh tim redaksi, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Saksikan terus info update dan sampai jumpa.